jangan pakai kata-kata aneh-aneh. Tapi kalau misalnya kata-kata sehari-hari saya bisa. Oh berarti kayak kemarin Pak Prabowo bilang omon ngerti? Duh, maksudnya ya apa artinya menurut Zoe? Omon itu apa? Hah? Gini. Gimana tuh? Pernah dengar orang ngomong omon? Ya, karena papa mamaku nggak ngomong itu gitu loh. Bener emang gak ada yang orang pernah ngomong omon. Iya. Emang gak ada. Anji Pragiwaksono. Siapa itu? Hah? Manji, Kak Anji. Satpol PP gitu. Karena aku nggak ngerti gitu. Karena di rumahku nggak ada gitu Satpol PP gitu loh. Apa sih gitu loh. Terus dia gimana reaksinya? Sekarang kamu ada pacar? Hah? Ya. Zoe. Ya. Selamat tahun baru 2024. Oh ini gak ada opening gitu langsung ada. aja. Oke. Emang boleh selangsung itu? Boleh. Oke. Aku kacamataan dulu. Kacamata dulu. Keren ya? Keren. Tunggu aku pakai itu dulu ya. Kacamata yang ada kamera itu kan? Iya benar. Itu kan aku tahu. Tapi pernah lihat hasilnya gimana? No, I've never seen it. Aku coba record ya. Oh, iya. Dipencet ini untuk record. Coba ya. Bentar aku penasaran. Oh my god, you can do that? Iya. Nah ini nanti tanganku kayak gini ya. Jadi ini dari point of view gue nanti aku tunjukin ke kamu. No, I know it's really cool. Aku lihat di TikTok gitu kan. Terus I was like, oh my god, this is like the coolest thing I've ever seen. Jujur aja. Coba kita pause dulu. Nah. Terus lihat. Oh. Di sini. Jadi dia connect di handphone. Beli di mana sih? Ini aku pesan dari US sih. Males. Bahkan app. Mohon maaf ya. Nih kalau hasilnya. Pesan di mana? Aku kira Shopee US. Oh wow, mohon maaf. Nah ini nanti tanganku kayak gini ya. Dude, that's so cool. Keren banget ya. Nanti kita masukin ke video. Oke. Siap. Itu keren banget ya, Mun. Teknologi zaman sekarang memang udah canggih banget sih. By the way, sebelum kita masuk ke percakapan kita. Iya. Kamu tahu yang lagi trending sekarang gak? Kacamata that you just used right now. Bukan, yang baru viral kemarin. Yang Pak Prabowo ngomong omon, kamu tahu gak? Aku nobar, men. Mohon maaf, aku nobar itu kemarin sama Erick Thohir sama si Kak Manji. Kemarin malam. Terus yang dia ngomong omon itu. Itu lucu banget. Mana dia mukanya mirip my grandpa dari my mom tahu? Oh, emang iya? Iya, jadi aku ngeliatnya kayak ya ampun. Mirip banget. Mirip banget. Hampir gak ada perbedaannya. Tapi my grandpa already died. Oh, oke. By the way tadi kan yang kamu ngomong ini headphone belum pernah kamu di podcast sebelumnya? Enggak, biasanya kalau misalnya di podcast ya kayak mic aja gitu langsung. Kalau misalnya headphone biasanya cuma buat recording vokal. Oh, soalnya di Podhub gak pakai ginian juga ya? Ya kan? Langsung mikrofon aja. Bro, iya. Om Ded kalau nonton bukan saya yang ngomong Om Ded. Cuma nanya doang. Oh iya nanya. Iya nggak pakai. Oh tapi kamu nih sebenarnya kenapa tiba-tiba kontenmu jadi komedi gitu loh? Kamu nih sebenarnya siapa sih kenapa tiba-tiba bikin konten komedi? You know I ask me the same thing. Why do I make comedy? Kamu sendiri gitu? Bingung kenapa? Iya aku juga bingung kenapa. Karena dulu my TikTok content itu sebenarnya at first itu dokter cinta. Really? Oke. Yes. Terus kamu ini ada kayak campuran bule-bulenya juga? No actually iya dari mama kayak ada Belanda dikit. Oh. Kayak dikit banget gitu. Terus dari kecil udah international school? Kalau dari kecil emang international school. Sampai sekarang? Sekarang kuliah? Tapi sekarang kuliah. Cuman maksudnya waktu di playgroup until aku SMA itu international school. Oh. Jadi orang-orang aku tahu gak sih? Aku baru baca hujatan kemarin ada yang bilang gini, "Ih, Kak Zoe sok polos tapi kalau misalnya ngomong podcast sendirian ternyata lancar ngomongnya." Oke, bro. Pertama, kemarin aku podcast soalnya ada di Bali, podcast bahasa Inggris full. Soalnya orangnya bule, orangnya orang India. Cuman dia kan ngomongnya lancarnya English, jadi aku ngomongnya lancar banget gitu. Kagak ada stopnya gitu. Nah kalau Indonesia tuh kadang-kadang aku masih mikir, tapi ini udah lumayan menurut aku. Udah bagus banget. Bagus banget kan Indonesia aku sekarang. Cuman jangan pakai kata-kata aneh-aneh. Tapi kalau misalnya kata-kata sehari-hari saya bisa. Oh berarti kayak kemarin Pak Prabowo bilang omon ngerti? Duh. Maksudnya ya apa artinya menurut Zoe? Omon itu apa? Hah? Gini. Gimana tuh? Ini kita sekalian ngetes kalau ini. Gini. Saya bisa jelaskan. Gimana ya? I think
omongan itu kayak ya ngomong-ngomong Iya, gitu loh. bener. Kayak cara dia ngomong, aku tuh bisa ngerti maksudnya cara dia ngomongnya, cuman aku nggak pernah dengar orang ngomong omon-omon. Ya, karena papa mamaku nggak ngomong itu gitu loh. bener emang gak ada yang orang pernah ngomong omon. Iya. Emang gak ada. Itu orang-orang itu nilai aku kosong karena ada beberapa hal yang aku tuh nggak sering denger. Kalau misalnya dipakai sehari-hari dan aku denger dan aku tahu, pasti aku bisa ngerti gak sih? Iya. Ya gitu. Sebenarnya aku juga mau bahas tentang yang cewek-cewek kosong ini kan banyak banget sekarang yang lagi viral, orang suka mengangkat-ngangkat, tapi itu kita bahasnya nanti aja. Oke, nah sekarang ada di perinciin ya sama Anda ya. Oke. Karena di depannya ini aku mau bahas sesuatu yang lain sebenarnya dulu di awal nih. Apaan tuh? Nah jadi kan apaan tuh? Emang boleh. Jadi kan kamu bilang kamu sekolah internasional kan, selama beberapa tahun, ya kan? Nah itu kamu ini umur berapa sih sekarang? I am 18 now. 18. Nah berarti di zamanmu itu masih pakai BlackBerry gak sih dulu? HP pertama apa? Aku BlackBerry, tapi itu pun bukan HP ku, HP-nya mama. Aku mainin BlackBerry gini. Aku masih inget dulu aku nontonnya My Little Pony, Friendship is Magic. Oh, jadi kamu dulu pakai BlackBerry, sempet ada yang kayak intro itu gak, yang kayak orang kirimin ke chat kalau mau kenalan intro? Oh iya tahu intro. Sampai itu kayaknya sampai aku SD deh masih orang pakai kok. Oh masih dapat zamanmu berarti? Iya emangnya umur berapa sih kok? 23. Deket lah ya. Oh my god please. Tapi kan BlackBerry itu kan dalam 5 tahun udah beda era. Dia kayak cuman trending di masa itu doang. Pas aku SMP udah nggak pakai SMA kan udah Android, udah iPhone ya kan. Yeah. Oh jadi pada saat itu masih dapat lah ya. Terus dulu waktu kamu masih kecil gitu, apa yang kamu mainin di rumah gitu loh? Udah iPad kah atau maksudnya tetap sama kayak eraku yang kayak ada yang tahu gak sih kamu yang kayak ada manusia plastik gitu yang dilempar terus ada kayak parasut gitu loh, parasut dari kantong kresek terus dilempar dari atas gitu, dapat? Oh, aku dulu dapat ada. Yang di mas-mas yang pakai sepeda pancal gitu jual gitu. Terus ada aku juga ada itu loh. Apa sih yang bubble gitu ditiup terus kayak dia jadi bubble gini terus kayak akhirnya jadi bola gitu bisa dilempar-lempar gitu. Yang bening itu kan? Iya yang bening. Yang dari lem. Iya. Ya, yang kalau udah kempes kita ulangin lagi terus kita tiup lagi, gede lagi. Iya itu tuh. Pernah kamu main kayak gitu? Pernah. Oh, layang-layang masih dapat? Dapat. Aku orangnya nakal soalnya dari kecil. Jadi aku sukanya ya main-main kayak layang-layang gitu. Aku sering. Oh. Aku jam 4 dulu tuh setiap kali jam 4 sore tit gitu aku pergi keluar rumah. 4 sore tit harus keluar rumah? Harus keluar rumah naik sepeda. Sepeda roda 2? Sepeda roda 2. Terus tuh ngapain aja kamu? Terus itu dikejar anjing pernah, masuk got pernah. Oh, main-main sama tetangga gitu ya? Iya main sama tetangga gitu. Karena dulu aku temen yang untuk diajak gitu di sekolah tuh nggak ada di international school. Jadi aku akhirnya main-main sama temen. Aku manjat pohon. Berarti kamu bisa rock climbing sekarang? Wah, aku belum coba rock climbing ya. Tapi maybe aku mau coba sih. Aku dari kemarin kepengen rock climbing sih. Tapi aku suka manjat. Oh oke. Manjat rumah kemarin pernah. Oke. Ini aku penasaran. Di sekolah internasional tuh kenakalan-kenakalannya mereka tuh apa sih? Karena kan aku bukan internasional nih. International school gimana ya? Dulu pas di era aku ya. Itu misalnya pas aku dulu SMP ada temanku yang kedapatan. Bentar, guys. Oke lanjut. Gimana? Ada temanku yang Iya lanjut gimana ya? Ada temanku yang kedapatan ciuman misalnya kayak gitu terus dipanggil ke BP di ruangan BP. Tahu ruangan BP gak? Tahu lah. Ya pokoknya. Bukan BP Mobile Legends Battle Point ya? Bukan kan? Iya tahu. Pokoknya dia dipanggil kan, terus ketahuan ciuman. Terus dulu pas zaman-zamanku ada yang kayak video-video porno kesebar-sebar. Kayak gitu. Di eramu ada nggak? Kalau aku nggak gitu ya. Kalau aku minimal telat kelas aja, terus kayak di ruang BP pun enak gitu loh. Kayak maksudnya you kena detention gitu kan. Kita manggilnya detention. Yeah. You get late for class for like 5 or like 4 times and then you go to detention. Tapi detention pun enak gitu. Telat 5 kali masuk BP, baru masuk BP? Iya. Oh kalau di sekolah aku dulu kita telat semenit ditutup pagar disuruh pulang. Oh enggak ada tutup pagar. Temenku pokoknya gini, kok temenku telat 4 kali, 5 kali, you telat kan misalnya, you masuk ke detention. Di situ you nggak boleh ikut kelas, tapi recess sama lunch masih dapet. Enak dong jadinya sebenarnya. Oh gitu internasional ya? Itu internasionalku yang lama ya. Aku pindah sekolah 2 kali, sekali. Waktu aku dari playgroup sampai SMP aku ada di satu sekolah di Surabaya. Terus ganti pindah sekolah gitu. Oh, tapi waktu zaman-zaman itu ada yang bolos juga gak? Kayak kabur-kabur? Ada.
Tetep ada ya walaupun Tetep seenak itu. ada. Temanku ada yang kabur, aku nggak mau sebut namanya, aku masih inget dia siapa, cowok dia. Nah terus dia itu kemarin tuh sempet malas sekolah. Jadi waktu recess dia pergi keluar naik mobil, udah cabut. Oh gitu. Sesimpel itu kisahnya dia, literally kayak pergi recess, cabut, udah. Oke, tapi maksudku kalau misalnya di kenakalan-kenakalannya selain bolos apalagi ada yang berantem nggak? Kan kalau dulu di zamanku tuh kan tawuran. Jujur and literally aku pengen sih kalau misalnya ada yang berantem, tapi di sekolah nggak ada yang mau berantem. Oh betul-betul kayak belajar semua gitu ya? Jadi orang-orang kayak sih santai-santai aja, ya kayak apa ya, nakalnya maybe nggak mau belajar gitu tuh kan, nggak ada yang nakal kayak yang terlalu gimana. Nggak ada gitu. yang kayak kerjaan guru. Oh nggak ada. Dulu, oh ini aku boleh spill gak ya? Tapi agak mental dikit, ada satu guru. Dia tuh guru English, cuman dia tuh kan nggak bisa ngomong Indonesia. Iya. Nah. Oh bule beneran nih? Bule beneran nih. Oh iya. Jadi kalau dia tuh kayak ngomongnya tuh kayak aku pernah waktu itu dia doa, terus dia doa kayak waktu tuh yang lagi banjir, aku lupa Sidoarjo atau apa, terus dia ngomong kayak gini, everyone let's pray for Sidoarjo and gitu. Jadi orang-orang kayak ketawa gitu loh. Kan aneh kan kalau ngomongnya Sidoarjo gitu kan kayak bro apa sih gitu loh. Jadi orang-orang pada kayak Oke, gitu pada ketawa. Guru itu dibully sama teman-teman, akhirnya sampai keluar loh dia gurunya. Sakit mental, kena mental gitu. Gara-gara salah ngomong itu ya? Iya, gara-gara salah ngomong dan karena dia bule aja in general gitu. Oh, tapi kalau di sekolah aku dulu misalnya nih ada guru kan datang ke kelas pelajaran bahasa Inggris. Kita tuh biasa ketua kelas yang ngomongnya kayak stand up, terus kita berdiri semua. Oh, terus, ada itu. Good morning. Nadanya sama. Good morning Miss Vivian gitu kan. Asem sama loh. Saya podo sama ngomongnya gitu, nadanya gitu juga. Kayaknya satu Indonesia gitu deh. Emang iya? Soalnya itu aku di Makassar kayak gitu. Kamu di Surabaya kan? Oh iya Makassar ya? Iya, Surabaya kayak gitu juga. Aku ini mau main film kan nanti waktu di Makassar. Aku syuting di Makassar. Aksen Makassar tuh gimana sih? Waduh, kenapa aku ditanya ya sekarang? Enggak, soalnya ini aku pengen tahu. Iya benar-benar. Because I really want to know, because I have shooting right, and then I can't do a Makassar accent. I was like, Makassar sama Manado emang sama ya, bukan ya? Beda ya. Kalau Manado tuh ada kayak Jo gitu kayak di belakangnya. Enggak, bukan Jo-nya, aksennya kayak aksennya. Coba kita ngomong ya. Misal kayak coba. Lagi apa kau sekarang, Joy? Kenapa? Bentar, handphonenya rusak ini kayaknya. Kayak gitu. Enggak jadi. Kayak gitu. Lagi apa kau sekarang, Joy? Nah, itu kayak apa ya? Kayak lagi ngapain gitu loh. Belum pernah kamu ke Sulawesi sebelumnya? Lagi gimana? Misal kita ngomong kayak dia kayak ada kayak nada-nada. Pokoknya kalau Makassar itu aku bukan ngeremehin, cuma lucu aja. Iya, paham. Cuman kalau Makassar tuh susahnya karena ada mi, ji, pi gitu loh. Di akhir-akhir itunya. Itu aksennya tuh. Kalau misalnya kayak misalnya kayak ngomongnya sudah makan Mako. Nah, gitu. Itu artinya kayak sudah makan belum? Bener, aku aksennya bener berarti aku. Kemarin aku udah latihan. Aku screen test, Bro. Aku kayak shit, lupa. Harus bahasa Makassar. Loh, itu film Makassar atau film? Jadi gini, ini film Indonesia. Cuman ceritanya ini judulnya apa sih? Lupa aku judulnya. Apa Puang Bos. Nah, jadi ini ceritanya aku tuh kayak jadi sales bikin kapal gitu loh. Terus kayak aku tuh harus ngomong sama orangnya kayak meyakinkan bla 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 gitu lah. Jadi ceritanya aku jadi bos gitu loh ceritanya. Okay. Nah aku itu tapi dari Makassar, ngomong Makassar susah. Nggak tahu ngomong Makassar susah. Itu kan bukan Makassar. Itu Manado. Betul. Kita selama di Manado. Oh. Enggak sih mama sih. Oh. Mama di Manado? Enggak, cuma mama dulu tuh waktu hamil aku di Manado lah sama papa. Oke. Jadi aku waktu itu casting yang harusnya aksen Makassar, aku pakai aksen Manado. Katanya oke sih. Aku makanya kaget lah, emang sama ya? Oke. Tapi ini film pertamamu yang kamu mau coba ini? Sebenarnya film kedua, tapi yang film pertama nggak tayang-tayang, nggak tahu kenapa. Aku juga punya kisah kayak gitu tau. Jadi si produsernya ini kayak ngomong, gimana? Tapi ini tahun 2016.
Oh. Terus kayak adikku itu pokoknya udah disuruh jadi pemeran utama, tapi mamaku disuruh yang danai kayak eksekutif produser gitu loh. Oh. Jadi mamaku udah danai, adikku jadi pemeran utama, bahkan di situ ada Manohara, ada Cinta Laura, salah satunya gitu loh di itu film. Yeah. Udah ada trailernya gitu-gitu kan. Tapi sampai sekarang kabur orangnya. Nggak tayang-tayang di bioskop. Punya aku kayak gitu tapi nggak kabur dan aku nggak anu dana, mereka bayar aku justru. Cuman ini kayak apa ya? Kayak nyantol aja, aku tuh nungguin gitu loh bro, kapan bro? Itu kayak kemarin tuh ada Doni Alamsyah, kayak ya udah aku tunggu. Itu di Makassar syutingnya. Dua-dua film ini yang pertama jadi Makassar. Yang pertama di Makassar, habis ini aku syuting lagi ada Gereja Setan, itu lain lagi, beda lagi. Ada satu lagi namanya Puang Bos, ada satunya namanya Coming Soon. Oh nama filmnya Coming Soon. Nanti ada lagi. Oh. Jadi totalnya tahun ini aku ada 3 film. Oh, Satu. nice. Nah, kenapa Indonesia aku bagus? Kalau misalnya Indonesia aku nggak bagus dan aku nggak belajar, aku nggak dapet film hari ini. Betul. Susah banget belajar bahasa Indonesia. Aku masih sekarang ini masih kayak agak ada yang aneh-aneh, tapi udah lumayan gitu loh maksudku. Dan aku udah nggak, kalau ngomong udah nggak gitu. Berarti les kamu? Enggak. Diajar sama mama papa aja di rumah? Bukan, ya ngobrol podcast gini. Terus aku sering ngomong-ngomong sama orang-orang yang Jakarta gitu. Jadi tahu slang-slang words gitu. Dulu aku pernah les bahasa Indonesia, Soy. Bukan karena aku gak bisa bahasa Indonesia. Karena di antara semua nilai ujianku ini, nilai bahasa Indonesia aku yang paling rendah. Nah itu. Jadi aku les. Gini. Kocak kan? Aku mau ngomong sesuatu. Iya gimana? Gini, seandainya you punya anak. Terus anak you itu dari 2 pelajaran nih, paling bagus tuh IPA, tapi paling goblok itu bahasa Indonesia. You lesin mana? Bahasa Indonesia? Salah. Harusnya benar IPA ya? Iya. Oh supaya dia makin pintar ya? Iya. Soalnya dia kuatnya di IPA. Benar-benar. Tapi kan kalau di Indonesia kita kayak gitu nggak bisa, karena kan butuh nilai KKM gitu-gitu loh. Tahu-tahu dia tinggal kelas. Iya sih. Ini kan sistem luar kan maksudnya. Ini sistem luar. Sistem internasional ini. Aku internasional. bukan sistem internasional. Aku kira dulunya apa tuh? Aku sukanya ternyata itu kayak cara untuk apa sih namanya? Penjurusan. Bukan. Anak biar kalau misalnya dia itu kan aku kalau ngomong itu agak susah belibet kan. Jadi gimana? kayak Pelan-pelan. Kan anak kecil. Ya. Kalau anak kecil itu mau diarahkan yang Inggris. Okay, so no, like if you have like a daughter or a son, and you want him or her to have like a future, like what they're good at, something that they're good at. Like for example, they are really good at math, but like their Indonesian is bad, and you lesson yang Indonesian kan, ya udah they want to mengembangkan yang math, tapi mereka nggak bisa karena mereka les Indonesia gitu loh. Tapi sebenarnya mereka tuh mau ngembangin yang math gitu. Betul. Nah itu pokoknya aku belajar itu dari Kak Manji. Pragiwaksono. Siapa itu? Hah? Manji, Kak Anji. Oh Anji penyanyi. Anji penyanyi. Iya, aku pikir Panji. Iya, enggak. Itu yang satu stand up comedian. Oh, Kak Panji. Tahu? Gak tahu. Yang mana? Yang botak. Iya. Dua-duanya botak sih. Iya. Betul. Iya itu. Oke. Berarti Kak, kamu di internasional lebih aman lah ya. Tapi kan biasanya tuh kalau di sekolah-sekolah apa ya, guru olahraga itu kan terkesan kayak cabul gitu loh, ada cabul stigma. Cabul itu maksudnya kayak cabul itu like, apa ya sinonimnya cabul sama ngeres apa ya? Nah ini kita bisa pakai Google Translate. Porno. Oh iya emang iya. Kayak kan stigmanya kalau guru enggak sih, olahraga. Kalau aku enggak. Oh berarti dia benar-benar six pack gitu ya kalau internasional ya? Oh kan guru biasa ada banyak guru PI ku tuh ada banyak, ada yang buat SD, ada yang buat SMP sama SMA kan. Ya. Nah guru PI ku tuh justru paling keren menurut aku, yang paling santuy itu guru itu. Oke. Mereka kayak santai aja gitu. Ada satu yang six pack, ada satu yang enggak, ada yang satunya juga enggak, cuman satunya six pack. Tapi mereka enggak yang kayak you said gitu. Oke, berarti internasional beda lah ya. Soalnya kalau kalau di lokal-lokal gitu ya, itu kadang kayak postur-posturnya tuh mereka bahkan nggak fit gitu loh. Dia ngajar olahraga tapi dia sendiri gendut. Jadi kayak stigma orang kayak terhadap guru olahraga ini kayak yang porno-porno gitu. Tapi berarti beda ya anggapannya. Agak beda dikit I think. Tapi maybe untuk beberapa orang I think ya. Tapi menurut aku enggak sih. Soalnya mereka they didn't do anything wrong juga gitu loh maksudnya. Mereka ya juga santai-santai aja. I see. By the way ya, aku penasaran. Kan kamu ini maksudnya pada saat main film itu kamu yang ditawari kan? Iyalah. Itu berarti kamu masih audisi gak? Kayak dulu pertama kali. Sekarang udah gak? Jujur Li, aku
aku masih kayak casting gitu. You tahu gak sih, cast itu gak enak banget ketika casting gitu, udah susah-susah payah dan lain-lain, terus gak dapet tuh kayak oh my god. Terus akhirnya sekarang sih tinggal screen test aja, jadi di tes screen doang, terus ya udah ayo gitu. Oke. Soalnya orang udah tahu karakterku gimana, karena dulu aku punya portfolio gitu. Aku dulu pernah movie 1 tapi gak tayang. Terus aku juga ada series yang aku juga tunggu tayang. Terus ada satu lagi yang series udah tayang, namanya Mereka Yang Tak Terlihat. Tapi yang series itu ada. Yang series bukannya movie. Woi, kamu tahu gak? Yang series bukannya movie. Kamu tahu gak? Hah, kenapa? Langsung kayak aku liat-liatan sama dia. Kenapa ini? Mereka Yang Tak Terlihat series. Iya. Kenapa ya ketawa? Jadi dulu aku pernah casting di sana. Oh iya. Terus ternyata aku keterima kan. Tapi proses reading, aku diganti langsung. Sama siapa? Sama orangnya, aku sampai pulang nangis-nangis, sedih banget aku. Sama siapa? Adalah, pokoknya udah keterima kan, udah di casting, lolos kan. Castingnya online lagi, karena aku dari US. Di casting di US, pulang ke Indonesia. Demi untuk ikutan film ini syuting. Nah sampai di Indonesia, aku kan reading nih. Kayak begini kan beberapa orang. Iya. Sama pemeran utamanya si siapa namanya? Jasem. Betul. Samping-samping aku udah di satu scene kan ngomong gini. Ada aku kan? Aku ada loh. Aku udah pernah lihat kamu sebelumnya. Aku gak tahu, makanya aku nanya. Loh kamu scene yang mana? Aku Irina. Oh aku yang jadi pohon. Enggak bercanda. Enggak. Bentar, ini rusak lagi nih. Tunggu. Sinumu yang mana? Aku jadi Irina. Irina mana? Irina, bestinya si itu siapa sih namanya? Sarah. Saras. Oh my god, aku yang jadi si suaminya itu loh, tau gak? Suaminya yang mana? Suaminya Irina. Suaminya yang lu komedian mulu, kenapa kok nggak ikut Panji aja ini? Suaminya yang itu yang aduh aku lupa, pokoknya aku di episode 4 apa 3 gitu loh, yang intinya kayak si cewek ini kecelakaan terus kayak sebentar lanjutkan. Pokoknya aku lupa antara aku yang jadi suaminya apa aku yang jadi selingkuhannya gitu loh. Saya lagi gak ada yang selingkuh. Ini horor bukan drama, aku bingung. Lupa aku. Hah? Oh iya, karena di setiap series aku ada terus, di setiap episode ada terus. You ada di satu episode doang berarti ya? Satu episode doang di bagian itu. You bentar, You perannya sebagai apa? Aku lupa pokoknya. Bukan pohon kan? Bukan batu kan? Barangkali siapa tahu tiba-tiba jadi pohon. Gimana? Bukan. Pokoknya aku jadi yang kayak yang nggak dianggap lah pokoknya. Pokoknya ada lah sampai ketika kita ada reading kan intinya kan. Terus kayak pokoknya ini kayak susah banget nih, kayak scene gue ini harus yang kayak benar-benar acting banget, yang kayak marah. Pokoknya aku sampai di rumah itu latihannya marah, nangis gitu-gitu yang kayak deep banget. Tapi aku ngerti. Terus tiba-tiba bilang kayak pokoknya udah selesai reading kan, pulang, tiba-tiba aku di chat sama salah satu orang situ, dibilang bahwa sorry ya kamu diganti nih karena kayaknya karaktermu kurang gitu. Terus jadi aku nggak jadi main film sampai sekarang. Sabar ya. Nanti pasti kenapa jadi sedih sih sekarang? Enggak gini. Pasti ada tawaran lagi lah. Nggak, cuman aku memang semenjak itu udah nggak pernah mau casting lagi karena ternyata memang jalanku beda gitu. Ini kejadian kapan ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu kan ini? Yes, tahun lalu kayaknya. Dan tapi Mereka Yang Tak Terlihat masih sambung lagi season 2. Wah, nggak tahu, enggak deh kayaknya. Oh, ini udah selesai kan? Udah tayang kan? Udah selesai, udah tayang semuanya. Iya. Harusnya kita ketemu berarti. Yang di itu kan Jakarta Selatan kan, yang ada kayak studionya itu kan? Iya. Yang di situ kamu readingnya kan? Iya, benar. Yang ada kayak museumnya itu ada. Hah? Iya, Distro, TV. bener. Distro TV kan? Iya, udahlah. Kaget banget sih. Oh, dunia kecil banget ya? Iya, gak ketemu aku berarti ya waktu reading. Atau mungkin kayak berpapasan-papasan tapi kita kayak masih nggak tahu. Kayaknya kita berpapasan tapi kita belum kenalan yang bener-bener gimana gitu kan. Iya. Oh my god, kaget banget nih orang. Tiba-tiba. Aku kaget makanya dia kok ketawa gitu di belakang. Oke. Sekarang udah masuk nih ke topik yang serius. Itu tadi masih intro aja ya. Jadi sorry waktu kalian udah terbuang setengah jam. Sorry itu intro. Mohon maaf ya. Nah ini aku mau bahas tentang cewek-cewek kosong yang tadi kamu bilang. Karena kan pasti kamu banyak banget dihujat haters kan, yang bilang oh ini pura-pura kosong nih gitu-gitu kan. Iya. Kayak misalnya Livi Renata lah, kita sebut aja ya, karena dia juga banyak banget hatersnya gitu kan. Wah ini cewek, masa sih dia nggak tahu si ini, dia nggak tahu si ini, dia nggak tahu si ini gitu loh. Iya. Menurut kamu tuh dia beneran nggak tahu atau pura-pura? Kalau aku gini, aku nggak bisa menilai orang. Ya. Karena aku sering dinilai orang dan sering orang-orang kayak ngehujat aku, jadi aku kayak
nggak mau ngenilai orang kayak oh ya emang orangnya kayak gini, oh emang itu. Soalnya aku belum ketemu orangnya langsung dan aku belum ajak ngomong. Karena gini, jujur aja, aku tuh kurang suka netizen. Ya pasti siapa sih yang suka netizen, karena netizen itu nge-hating orang kan nggak ada gitu yang suka netizen nge-hating orang. Cuman gini, netizen itu kadang-kadang mereka cuma lihat sekilas doang, langsung kayak nilai emang dia nggak tahu ini, emang dia nggak tahu ini. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak tahu cerita orangnya di balik itu tuh sebenarnya gimana. Ya karena mereka memposisikan diri gimana ya? Mereka menyamakan, ini bahasa Indonesia aku terlalu tinggi gak? Atau kamu ngerti lah ya? Oke. Indonesia aku terlalu tinggi gak ya? Oke, pokoknya netizen itu berusaha menyamakan situasinya dia dengan si orang artis ini. Si influencer ini misal kayak karena aku tahu Panji dia juga harus tahu Panji gitu loh. Iya. Makanya kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Karena kan setiap orang punya backgroundnya masing-masing gitu dan loh. di situ orang-orang itu belum bisa menempatkan di situasi orang, ngerti nggak sih? Betul. Itu maksudnya kan. Aku ngomong bahasa baku bisa loh ya. Kemarin ini aku nggak mau sombong, tapi aku ngomong aja. Aku dulu pernah sempat dapat beasiswa kedokteran, tapi aku nggak ambil. Kenapa kamu ambil itu? Soalnya aku kalau misalnya ngambil aku nggak ketemu sekarang. Aku lagi beda orang. Iya. Benar. Lagi beda orang. Tapi passionmu sebenarnya di dokter atau tetap di entertainment? Jadi dari kecil aku tuh emang suka nyanyi. Cuman aku lagi ngeblocking nyanyi aja gitu loh. Kamu sebenarnya siapa sih? Penyanyi, aktor, dokter, semuanya kamu ambil. Job-job orang ini kan kasihan gitu Zoe. Bro, aku juga bingung. Aku ini apa sebenarnya gitu loh. Aku juga bingung. Aku tuh karena gini, aku sebenarnya ada ADHD. Cuman aku tuh nggak mau ngeblaming ADHD-ku untuk the things that I can't do. Justru aku bikin kayak ADHD karena aku ADHD, aku nggak bisa diem. Aku melampiaskan di sesuatu kayak yang that I wanna do gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Yuk, coba kita tes sekarang, coba diem. Oke. Enggak, ya kalau diem gini mah bisa. Bukan diem gitu. Bukan, maksudku kayak apa ya? Kalau misalnya disuruh diem gini diem, bisa. tapi kalau misalnya you suruh kayak 5 menit kayak gitu terus nggak bisa gitu loh. Apa ya? At least gerak tangannya dikit gini lah ya. Ya ADHD itu bukan kayak you nggak bisa diem berarti. Bukan, kayak lebih ke apa ya? Kadang-kadang aku mau fokus di satu hal. Misalnya nih aku mau belajar gitu. Untuk belajar itu kesusahan. Kadang-kadang aku bisa kayak malas aku mau pergi ambil ini dulu. Fokusnya susah. Jadi aku tuh harus nge-training diri gimana caranya biar aku itu bisa belajar tapi harus fokus gitu. Iya. Jadi aku kadang-kadang kalau misalnya lagi belajar, kukuku udah ada sih sekarang. Cuman kemarin habis digigitin. Kemarin habis gigitin. Aku suka gigit kuku, terus kayak gitu-gituan gitu. Tapi loh. bisa cacingan loh kalau gigit kuku itu. Aman ya untuk sekarang. Sekarang aman. Aman sih untuk sekarang. Cuman mahnya nggak aman sih, tapi ya gitu. Oke, terus balik lagi. Terus akhirnya kamu lebih memilih entertainment aja lah ya? Aku akhirnya milih entertainment karena dulu aku sempat dibully. Kenapa? Saya juga kurang tahu kenapa saya dibully. Nggak, maksudnya dibully apa? Dibully, bully. Aku tuh pengen banget ya kalau dibully physically itu kan enak gitu. Like dude, you fucking push me, I will fucking push you back. Ya, I will hit you gitu loh. Gak enak juga sih. Enggak. Aku orangnya soalnya nekat gitu loh. Maksudnya you push me, I will push you gitu loh. Kayak makanya kemarin tinju itu ya. Latihan tinju. Udah, jangan bahas itu. Jangan bahas itu. Oke. Lanjut. Ini. Kan gitu. Cuman masalahnya satu. Ini pembuliannya tuh bukan bully yang biasanya dilihat-lihat di TV gitu, didorong, digini. Kalau gitu kan enak gitu. Aku punya bukti aku emang dibully gitu. Tapi ini tuh enggak. Jadi kayak verbal. Bukan verbal mah enak gitu. Aku pinter bacot juga gitu loh. Dan aku orangnya cuek. Cuman maksudnya mereka bulinya tuh lebih ini. Di kelas misalnya ada 24 anak. Aku merasa kayak ada 23 di situ karena aku itu bukan siapa-siapa dan mereka nggak mau ngajak aku ngomong. Jadi kalau misalnya aku pinter banget aku Kasti. Kasti itu yang mana ya? Kasti. Dude, come on man. This is Indonesian baseball, bro. Kasti yang mana ya? Baseball, man. Do you not know baseball, bro? Oh, baseball tuh Kasti. Baseball, you lari home run itu loh. Oke. Oh my god. Iya. Emosi gitu. Kok tiba-tiba yang nggak bisa bahasa Indonesia Anda ya? Nah, Kasti ini masalahnya kayak jarang banget diomongan, kan biasa baseball. Ya udah, baseball aku tahu ya. Aku di sekolah internasional ngomongnya Kasti gitu, bukan baseball. Misalnya Kasti gitu. Oke. Nah, aku tuh pinter banget Kasti. Jujur aja ya, jujur aja. Posisimu apa? Pitcher? Yang lempar ini apa sih? Gue gak ngerti namanya, pokoknya aku pinter lari udah gitu loh. Oh iya, itulah ya namanya. Ya itulah. Ya ada lah ya. Ada satu posisi yang lari aja tugasnya. Iya yang lari, yang tugasnya cuma pukul lari gitu kan. Oh better kan namanya itu? Kan itu kan ada defense sama offense kan. Aku waktu offense gitu, aku paling pinter tuh offense. Jadi aku pinter itu pitcher namanya tuh pitcher. Ya pitcher whatever that is lah. Yeah, okay. I'm good at pitching.
Okay, and then like tapi kayak dulu itu, sedih banget kalau aku cerita sekarang ya. Itu ada tim itu 2 kan, obviously timnya 2. Butuh tisu A sama gak? B. Hah? Butuh tisu gak buat mata? Ya enggak apa? Buat nangis? Asem kurang ajar. Enggak, aku gak nangis. Jadi kayak akan ada 2 A sama B. Nah, aku itu biasanya dipilih paling terakhir. Jadi oke. Jadi it doesn't matter how good you are if like people think that you're not my friend, ya udah gitu. Kalau misalnya di internasional itu kayak agak beda dikit. Dulu itu, I was really bad at math waktu SD, jujur aja. Even though I got my beasiswa kedokteran and shit, jujur aja I'm really bad at math. Dulunya waktu SD itu aku masih inget. Terus everyone was like, aku masih inget itu karena aku gak bisa fokus. Jadi kalau misalnya aku mau tes, sampai hari ini kalau misalnya mau fokus, aku mau jawab A atau B gitu ya, aku harus minimal gambar Goku di sebelahnya, baru aku bisa gini lagi. Berarti kamu bisa gambar juga berarti? Aku pinter gambar. Oh, super talented kamu ya. Semuanya kamu bisa. Musik, gambar. Aku gak bisa gambar. Tapi aku bisa musik. Oh iya? Ya ini aku masih human. Kamu bukan human berarti. Waduh. Semuanya kamu ambil. Emang boleh se-nggak human itu. Oke. Soalnya I like to try new things. Dimana karena aku, apa ya. Kayak aku kadang-kadang kalau ngomong aja, ini udah lumayan lancar ya kalau ngomong. Biasanya kalau di podcast, yang dulu aku kan dulu nggak pengalaman podcast, dulu waktu baru-baru podcast itu kan, aku kira oke lah, aku jadi diriku sendiri. Ternyata orang bilang kayak, oh kamu sok polos, ngomong ngarang ngidul banget. Oke, berarti tetap aja kalau misalnya di podcast aku berarti harus belajar lagi. Karena kalau aku ngomong itu biasanya suka muter gunung terus balik lagi dulu. Iya. Gitu loh. Okay. Now kalau ngomong bisa kayak straight. Iya. To like what the hell I'm saying. Iya. Gitu. Okay. Tapi berarti sekarang kamu udah banyak temen dong. Dulu yang mereka kucil-kucilin kamu kan sekarang udah banyak temen. Sebenarnya kalau di sekolah itu aku gak ada temen. Aku di luar sekolah itu banyak temen dan temanku pun itu lebih tua temanku daripada aku. Aku suka punya temen yang lebih tua karena ilmunya bisa aku ambil. Kalau misalnya teman-teman di seumurku kayak kadang-kadang mereka kayak masih main. Kayak masih main, masih gini gitu. Kadang-kadang aku juga bingung kayak apa ya, kayak ngomongnya kurang interesting gitu. Iya. Oke, sekarang aku mau balik lagi ke fenomena yang tadi, yang masalah cewek-cewek kosong ini. Oke, iya kan, muter lagi kan. Oke, itu oke. Kita balik lagi ke sana. Nah, jadi untuk fenomena cewek kosong ini kan akhir-akhir ini viral banget, bahkan diundang ke TV-TV. Iya. Ya kan? Iya. Karena mungkin hiburannya ada di sana kali. Iya. Oh ini unik dan lain sebagainya. Kamu melihat fenomena ini menurut kamu seperti gimana? Menurut pandangannya Zoe? Menurut pandangan aku sih, kadang-kadang cewek kosong itu apa ya? Ya tergantung, tapi gini loh. Kalau cewek kosong itu biasanya ada yang emang dibuat seperti itu atau enggak. Nah, maybe karena netizen tuh bisa nilai yang orang yang dibuat gitu. Jadi kalau misalnya ada cewek kosong yang asli, mereka kayak oh ini pasti dibuat juga gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? And like sometimes cewek kosong itu aku nilainya itu bukan karena mereka nggak tahu ini, bukan karena mereka nggak tahu itu, tapi lebih ke attitude-nya sih kalau aku. Gimana tuh attitude-nya? Jadi kalau misalnya nih, oke lah, she doesn't know this, she doesn't know that, tapi kalau misalnya dia itu attitude-nya itu bisa dijaga, cewek itu bisa kelihatan pinter dengan sendirinya gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Do you understand what I mean? Iya. Kayak there are some people yang kayak oke lah, mereka itu kayak smart, let's just say she's pretty smart, tapi kayak the way she talks and like the way she acts isn't as good as I thought it would be, and then like oh ya udah kayak editor emang, subtitle lagi tadi. Oke. Oke. Editornya paham. Mana ini? Enggak ada di sini. Oh, enggak ada di sini. Aku minta maaf ya. Oke, paham. Gitu. Berarti aku bisa tarik kesimpulan sebenarnya cewek kosong ini enggak ada salahnya juga gitu kan. Enggak ada salahnya juga, kecuali she's emang mau kelihatan kosong. Aku sebenarnya nggak mau kelihatan kosong, cuman kemarin orang itu kosong. Iya, karena kemarin itu emang lagi viral juga. Aku juga dari sekolah internasional, jadi mereka itu udah di briefing gini. Itu kan Zoe. Nanti Zoe itu nggak tahu kata-kata ini. Kamu ngomong ini ya. Oh jadi kamu biasanya sebelum podcast ada briefingnya, kamu nggak tahu kata yang mana? Enggak, akunya nggak tahu gitu loh. Aku dateng aja. Nah si hostnya tuh biasanya kayak, oke Zoe itu nggak tahu kata-kata ini. Oh sengaja kamu dicariin. Iya. Oh sengaja gitu. dicariin. Tuh di sini aman lah yang kita nggak ada kayak gitu kan? Iya aman ya. Aman ya. dong. Aman. Sekarang I mean like that was like kayaknya like a year ago. Sekarang aku Indonesianya udah lumayan lancar. Oh jadi mereka udah nggak bisa gitu-gituin lah ya? Ya bisa aja sih, cuman kayak so
so far kayak belum ada yang kayak gitu lagi sih gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku masih sampai sekarang ini masih merasa KPK itu kelipatan persekutuan kecil sampai sekarang ini. Enggak salah. Nggak salah. Ada gitu. FPB juga. faktor persekutuan besar. Enggak iya. salah. Kan KPK kan banyak kan? Iya, KPK kayak banyak. misalnya SGIE. Kamu tahu SGIE? Itu kan jangan nanya singkatan ya. Oh, kamu enggak tahu. Aku Indonesianya udah terbatas secukup ini aja. Kalau SGAI itu sama aja sih. Enggak, berarti kamu nggak ikutin kayak kasus-kasus politik gitu ya? Enggak. Oh, jadi SGIE itu gini, aku tuh orangnya tuh gampang bosen kan. Jadi as a kid aku itu PKN-nya jelek. PKN-nya jelek banget, serius, mohon maaf. PKN history and my Indonesian is really bad cause aku gampang bosen gitu loh. And I thought as a kid kan, ya buat apa aku belajar itu? Kan aku nggak penting. Aku mau jadi dokter kok. Makanya IPA-ku tuh yang bagus. Oh. Aku nonjolin ke IPA-ku. Emang itu nilainya jelek nggak apa-apa. Miss aku nilainya, Zoe kamu nilainya jelek banget ini. Nggak apa-apa. Aku IPA-nya 100. Gitu. That's what I thought as a kid gitu. Nah sekarang aku di sini aku bingung. IPA-ku nggak kepake. Pakainya dikit-dikit doang. Sekarang lagi politik, aku sekarang mau belajar, telat dong aku. Tapi jadi kan aku belajar kamu lagi. umur 18 tahun sekarang kan? Iya. Bisa coblos dong nanti. Jangan nanya coblos mana ya. Ketahuan lagi gerakku kemana. Jangan tanya coblos kemana ya. Berarti kalau kayak debat cawapres gitu, debat calon presiden nggak nonton kamu ya? Nonton, kemarin kan aku nobar. Enggak, yang sebelumnya kan itu kan viral banget yang enggak. Gibran, yang SGIE itu. Oh enggak. Sebelumnya enggak? Yang kemarin aku aja kemarin nih. aja, karena aku baru into politik tuh baru-baru aja karena ya karena Kamanji kayak aku ngeliatnya kayak gitu, terus kayak the way he talks kayak interesting gitu. Karena kalau misalnya aku nggak interested in something, aku nggak bakal kayak pengen gitu. Aku harus interested myself dulu gitu loh, baru bisa gitu. Tapi kayak berarti kayak Pancasila kamu hafal kan? Tapi Pancasila hafal. Coba kita. Pancasila. Ya. 1. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. 5. Keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Gila, Indonesia. keren loh. Hafal. Aku selama sekolah itu harus dihafalkan, kalau enggak aku Tos dulu nangis kita. di luar, bro. Tos dulu kita. Kamu tahu gak? Fun fact, teman-teman yang di US, yang orang Indo nih, kuliah di US dan sekolah-sekolah bahkan bukan inter, bahkan kayak cuman National Plus, mereka bahkan nggak tahu Pancasila loh. Beneran. Jadi kamu nih hebat banget. Coba aku mau tes papa nanti deh. boleh. Tapi kamu berarti udah exit banyak banget orang-orang Indonesia. Gini loh, yang aku itu tahu, gitu loh. Gini, I may not know Satpol PP itu apa, dan KPK aku maybe masih salah. Tapi buat kan orang-orang. Sekarang udah tahu kan Satpol PP, KPK. Aku masih nggak bisa ngomong Satpol PP itu apa karena aku nggak inget-inget di kepalaku. Tapi intinya gini, aku pernah lihat Satpol PP di depanku, aku langsung jerit Satpol PP gitu. Karena aku nggak ngerti gitu, karena di rumahku nggak ada gitu Satpol PP gitu loh. Apa sih gitu loh? Terus dia gimana reaksinya? Ya aku kaget, mama kaget, ini ngapain nih orang jerit Satpol PP gitu loh. Itu mah ternyata Satpol PP itu. Nah gitu. Serius, itu aku di Jakarta baru kelihatan Satpol PP. Oke. Gitu ceritanya. Nah jadi sekarang kamu pengen fokus kemana sekarang arahnya? Kamu ambil aja lah, berarti intinya job ya. Gini, kalau untuk sekarang konten mah pasti. Ya, tetap komedi lah ya. Secara tidak langsung aku pasti bikin konten. Kenapa aku pilih komedi? Karena orang di zaman sekarang itu banyak yang stres dan banyak yang depresi. Kalau lihat konten komedi pasti ketawa. Tapi tunggu. Konten komedi itu endorse-nya apa ya? Misalnya produk mau endorse itu bisa masuk ke brand-brand apa ya kategorinya? Anything lah. Semuanya masuk bisa. Semuanya bisa. Kan contoh ya, misalnya kamu komedi, aku brand makan. Daripada aku bayar komedi, mendingan aku ke food vlogger. Iya sih. Contoh, cuman gini, aku fashion, brand fashion. Daripada aku bayar kamu, mending aku ke konten fashion. You mintanya hard selling atau soft selling? Soft selling. Kalau soft selling untuk fashion kan ya udah gitu. Maksudnya gini loh. Kalau misalnya oke lah, let's say you mau endorse aku makanan, tapi you lihat orang food blogger, you ngendorse food blogger, ya udah, misalnya dia bikin gitu ya, kan sebenarnya aku bikin kontenku sendiri dengan stylesku sendiri, orang-orang kan ngelihat kontennya itu kayak ya udah konten makan doang kalau misalnya dia kan, kalau kontenku kan lucu.
Gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Paham. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi segala jenis brand bisa masuk ke komedi karena ada konsep lucunya itu ya. Karena yang ada dicari konsepnya. ya. Kalau misalnya you makan ya food vlogger ya minimal ya kayak oh guys ini guys makanan terenak hidden gem gitu. Aku loh sampai hafal makanannya. Nanti aku spill di akhir video ya. Spill di akhir video ya. Gitu kan kayak gitu biasanya. Ini guys enak banget guys, porsinya gede banget. Aku mah juga bisa sebenarnya. Iya. Tapi kenapa aku pilih komedi? Karena dia tuh bisa ngambil semuanya, tapi tetap ada skripnya. Gitu loh. Jadi kayak orang ngelihat itu tuh kayak lucu aja gitu loh. Jadi mereka ngelawak dulu, ketawa dulu, terus kayak ini produknya apa sih, penasaran gitu loh. Tapi tunggu sorry ini oke, yang itu aku paham. Cuma aku udah penasaran satu pertanyaan lagi tiba-tiba muncul di kepala aku aja. Apa tuh? Kamu merasa bahwa orang nonton kontenmu itu karena memang kontenmu yang lucu atau memang ada benefit dari kamu cantik? Karena kan ini banyak banget orang yang aku lihat di Indonesia ya. Misalnya ada kasus nih, cewek, wah ini aku bisa kena kasus kayak kalau ngomong ini. Misalnya nggak apa-apa kena kasus aja, saya bahagia. Gimana lanjut misalnya satu cewek jelek dan satu cewek cantik lah misalnya kan. Dua-dua berkasus nih. Kan biasanya orang komen, wah ini mah kalau untung dia cantik makanya selamat. Pernah gak kamu baca-baca komen-komen netizen yang kayak gitu? Sering. Terus kalau yang jelek, wah ini kalau jelek ini udah pasti dibully gitu loh. Nah itu kamu merasa seperti itu gak? Bahwa kamu beneficial dari situ? Aku merasa kayak apa ya, gini, bukan, I'm not gonna say beneficial sih sebenarnya. Karena aku cantik pun salah, aku jelek pun salah, aku mau apapun untuk netizen pasti salah gitu. Aku terlahir Chinese aja salah gitu loh, tau gak sih? Aku ada di komen, tau gak ngomong apa? Kak, daripada kakak gitu coba aja ikut MasterChef, siapa tahu menang. Aku kayak kenapa karena saya Cina gitu, makasih ya gitu loh. Menurut aku kayak jujur aja ya, orang-orang zaman sekarang itu they're not so racist. Yang racist tuh netizen, racist banget gitu loh. Bukan only racist tapi juga kayak spread hate comment banget. Jadi aku kayak dan mereka tuh belum tahu situasi itu kayak gimana. Jadi mereka langsung komen. Coba kalau misalnya gini nih, aku bikin konten apa gitu, untung cantik gitu kan. Ya gitu, gimana? Kan? Gimana perasaanmu kalau digituin? Aku merasa kayak, lah emang kalau aku jelek kenapa gitu loh. Jadi makanya aku sampai tau gak sih, aku sampai mikir gini, kenapa sih aku nggak sesekali dapat film terus aku kayak jadi jelek banget gitu, pengen gitu. Aku merasa kayak gitu akhirnya kayak aku pengen sih kayak kepengen kayak jadi anak homeless atau apa kayak di film gitu loh, biar dapat karakternya banget gitu loh. Itu sampai aku mikir gitu. Maksudnya apa ya, kayak for my opinion itu kayak kalau misalnya kayak jelek dan cantik itu menurut aku gak terlalu pengaruh sih. Yang pengaruh itu isi kontennya apa. Tetap itu ya. Tetap konten. Iya. You mau secantik apapun, kalau you kontennya jelek, siapa yang menonton? Tapi jangan salah, di TikTok kalau udah yang seksi-seksi gitu, pargoy-pargoy, rame yang nonton. Gini, itu kan cuman untuk sementara. Viral sementara. Gini, kalau misalnya di bisnis juga gitu, kan viral, turunnya cepet. Kalau you mau stagnan, gini. Iya. Oke. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, ini sebagai closing ya, kayaknya udah cukup juga durasinya Zoe. Oh emang iya? Iya, gak kerasa kan? Aku ngapain lihat sini, jamku di sini. Keren kan di podcast itu kan? Tahu-tahu selesai kan? Iya. Keren kan? Keren, wow. Jadi kita tambah 2 jam lagi. Hah? Gak bahaya tak? Editornya yang susah ini editor ini. Bener. Aku mau tutup kayak gini aja. Berarti kamu sekarang di posisi kan kamu masih muda banget. Dan udah diperhadapkan dengan banyak netizen-netizen juga yang kadang kalau ngomong gak bisa dijaga. Iya. Ya kan? Kamu pernah mengalami kayak mentalnya terserang gak? Atau kayak depresi atau apa gitu? Jujur literally karena dulu aku pernah dibully, mentalku udah rusak dari kecil. Udah kuat lah. Udah kuat. Jadi aku kayak udah kayak apa ya? Udah kebayangnya kayak lebih ke oh ya udahlah ya, ini rasanya sakit hati. Kayak sakit banget digituin tahu gitu loh dulu waktu aku dibully itu. Makanya aku kayak sekarang udah terbiasa aja gitu ya. Sekarang udah terbiasa. Jadi jujur aja I'm lying if I don't say it actually hurts if I read it. Oke, editor mohon maaf ya aku ngomong Inggris lagi. Aku susah gitu. Cuman gini loh. Kalau misalnya kayak fuck. Okay. So no, if like someone comments something gitu, terus kayak aku bohong lah kalau misalnya aku bilang itu nggak sakit. Jujurly and literally sakit gitu. Baca komen tuh sakit. Cuman ya namanya juga netizen. Tapi sampai sekarang kamu sekali bikin konten masih ada yang hujat? Ya masih lah. Kayak apa ya? Apapun kontennya terlepas itu ya? Oh ya enggak. Cuma maksudnya kayak there are some contents di mana ada kayak beberapa. Di mana kayak orang merasa kayak halah ini juga bisa, halah ini juga bisa. Ya emang itu bisa, cuma maksudnya I'm juga trying gitu loh maksudnya, ngerti gak sih? Kayak kadang-kadang orang-orang itu suka nilai
like netizen tuh suka nilai orang itu cuman by what they see. Terus mereka kayak suka ngomong kayak mereka kira kayak hujat itu kayak ya suka mereka, tapi mereka tuh nggak tahu kayak konten kreatornya tuh bakal sakit atau enggak gitu loh. Jadi aku merasa kayak bukan aku doang kok yang dihujat gitu loh. Lucinta Luna juga. Besok dia di sini. Oh iya. Iya besok dia di sini. Salam dari Zoe bilang gitu, kangen banget sama kakaknya. Lucinta Luna juga dihujat. Deddy Corbuzier pasti juga udah pernah dihujat. You juga pasti pernah dihujat kan gitu loh maksudku. Jadi kayak apa ya? Emang jujur ada yang bilang juga nih, enak gak Kak jadi artis? Ada susah payahnya juga gitu loh. Sebenarnya kalau you kuat, pasti oke lah gitu loh maksudku. Orang yang udah punya nama pun, mereka itu pasti dihujat. Mereka yang buat mereka itu kuat itu apa? Hujatan gitu loh menurut aku. Karena mereka ya udah gitu, misalnya kontennya viral, viewsnya banyak, komennya jelek, ya udah pokoknya viral kan gitu loh. Bikin konten lagi, bikin konten lagi, bikin konten lagi. Akhirnya mereka punya nama dan lama-lama menurut aku hujatan itu akan pergi sendiri. Tapi lebih sakit dihujat kayak gini atau pada saat putus cinta kamu? Pernah putus cinta? Pernah lah. Aku bohong kalau misalnya aku nggak pernah. Cuman jujur aja lebih sakitan netizen kata-katanya. Daripada putus cinta? Karena kalau misal aku orangnya kan cuek sebenarnya. Oke lah aku kelihatan kayak ngomong kayak ngomong terus aku cerewet gitu. Pasti kalau misalnya pacaran bawel. Enggak, sebenarnya aku tuh orangnya cuek banget gitu loh. Aku orangnya cuek. Jadi kalau putus pun aku tuh mikirnya gini, kalau misalnya seandainya kangen sama seseorang yang udah ada, yang dulunya pernah ada, itu bukan you kangen orangnya, you kangen dengan kenangan yang udah pernah ada. Gila, wise banget ini. Ya lanjut. Lagi bagus nih. Ya, terus. Ya, ayo. Bagus nih, cuplikan TikTok bagus nih. Ayo. Apa ya? Gini loh. Tips buat orang-orang yang nggak bisa move on ya guys. Oke, luar biasa. Ayo. Ini tips buat kalian yang nggak bisa move on yang kayak kenapa sih kok aku sama yang lagunya Joji itu loh, aku ketemu orang baru, kenapa kok aku masih merasa kangen gitu. Apa? Glimpse of Us. Glimpse of Us gitu. Kenapa? Karena gini loh, you kalau misalnya lagi kangen orang nih, itu you sebenarnya bukan kangen dia, you tuh kangen dengan kenangan yang dulu you pernah dengan dia gitu loh. Dan you ketemu orang baru pun, if you meet someone new, sometimes it doesn't actually heal. Jadi you misalnya nih. Tapi jangan ngomongin ada pacarku di sini. Nanti ini pulang jadi. I'm so sorry. Ya enggak, ini bukan ngerti gak sih? Ini cuman buat orang-orang yang gak bisa move on. Buat orang yang gak bisa move on. Buat orang yang gak bisa move on. Karena aku udah move on kan. Iya udah lama banget dong. Pasti. Dia udah move on. Sabar. Iya dong. Gini. Kalau misalnya ada orang nanya gitu loh, kenapa aku pernah ditanya ini, Kak Zoe kenapa ya aku itu udah punya pacar baru tapi kenapa kok aku itu masih nggak bisa move on, masih kebayang dia. Karena kamu itu masih stuck di kenangan mantan kamu gitu loh. Kamu masih stuck di kenangan yang pernah ada sama dia. You mau bikin kenangan baru, you pasti keinget, oh dulu aku juga pernah makan pizza sama dia di sini. Gitu loh. Itu kenapa orang-orang itu pada kayak aduh kangen sama mantan, karena mereka itu jatuh cinta dengan imajinasinya mereka sendiri. Ngerti kan? Like how someone falls in love is by their own imagination, and like itu yang bikin orang jatuh cinta itu karena mereka you think about that person every day every night gitu loh. Kalau misalnya semakin kamu pikirin orang itu terus, kamu bakal jatuh cinta tanpa kamu sadar. Oke, tapi sekarang kamu ada pacar? Hah? Ya.